Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami belajar dari Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Petrus yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Anugerailah kami ketaatan iman, berani bersaksi tentang Yesus Kristus Putramu, wajah kerahimanmu bagi kami dan bagi seluruh dunia, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mewartakan tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang turun dari surga. Dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat 1 dikatakan, "Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Kata-kata Maleakhi ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Dialah utusan yang juga disebut sebagai Elia yang baru, sebagaimana juga dinubuatkan dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat 23. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini sangat jelas dari perkataan malaikat Gabriel tentang Yohanes dalam Injil Lukas bab 1 ayat 17. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar,
dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itulah Yohanes Pembaptis yang membawa pesan yang penuh dengan roh dan kuasa dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di akhir Injil digambarkan Yohanes menantang dan menanting kita semua untuk percaya dan taat kepada Yesus Kristus, Putra Allah. Dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketaatan yang sama diwartakan dalam bacaan pertama hari ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul. Ketaatan itu ada dalam diri Petrus dan kawan-kawannya. Sanhedrin melarang Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus, tetapi Petrus dan para rasul dengan berani menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29. Tanpa gentar mereka memberitakan wafat dan kebangkitan Kristus. Bahkan mereka mengatakan di hadapan Sanhedrin, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Itu yang kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 30 sampai 32. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, marilah kita saling mendoakan dan belajar untuk taat dalam iman kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Kita juga belajar untuk berani bersaksi tentang Yesus Kristus seperti yang dilakukan Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Petrus serta para rasul lainnya. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam